Ya, ke sisi lainnya banyak yang sekarang disebut dengan FOMO, fear of Missing missing out. out, ya. Nah, orang-orang merasa kalau nggak ikut media sosial, dia akan ketinggalan berita. Iya. Ya, Yang pertama ini dari ada Intan Dewi, Bu Astrid. ya. Jadi Intan Dewi ini dari kecil tidak pernah main media sosial di HP. Jadi Mm-mm. terbebas dari konten yang negatif ini katanya. Mm-mm. Alhamdulillah. Nah, ini ternyata Mm-mm. apa ya? Ada juga yang terbebas dari media sosial. Tapi sebenarnya kalau kalau seperti case-nya adalah seperti Intan Dewi, tidak pernah main media sosial. Efek lainnya apa sih, Bu Asir? Maksudnya efek positifnya adalah terbebas nih dari hal-hal negatif seperti itu kan. Nah, untuk sisi lainnya, Ya, ke sisi lainnya banyak yang sekarang disebut dengan FOMO, fear of missing missing out. out, ya. Nah, orang-orang merasa kalau nggak ikut media sosial, dia akan ketinggalan berita. Iya, Nah, tapi kita bisa bicara kalau seperti seseorang seperti Intan Dewi ini, nggak apa-apa tuh hidupnya baik-baik aja, kan gitu ya. Artinya itu konten-konten media sosial yang tidak diperlukan, pornografi, kekerasan ataupun hal-hal yang radikal-radikal tidak perlu, itu kan nanti tidak akan, kalau seandainya tidak sampai di kita, nggak apa-apa gitu kan. oke. Nah, dengan kata lain, Mbak Sesa, ini masalah pilihan gitu kan ya. Nah, kebanyakan orang takut tidak tidak terlibat dalam sosial media itu takut nggak bisa ngobrol sama orang-orang Iya, lain karena iya. ketinggalan. Jadi nggak ngerti kan gitu. Macam kalau saya misalnya bilang gini, aku dengar BTS masuk lagi ke Grammy, terus teman-teman muda itu mahasiswa saya bilang, saya dipanggil Oma sama beberapa mahasiswa saya ya. Oma ngikutin ya, Oma tahu Iya. BTS juga, tahu dong, tahu lagunya, tahu lah, gitu kan, gitu ya. Nah, terus saya sebutkan satu judulnya misalnya gitu kan. Nah, Oma ini ya, Oma apa namanya, gaul ya. Nah, jadi ketakutan dikatakan tidak gaul, Iya. gitu ya. Nah, tapi ini kan ketakutan yang sifatnya itu kan penilaian orang, itu kan persepsi. Kita kan bisa bilang, lah emang kenapa? Gitu ya. Emang kalau saya tahu tentang BTS saya lebih tinggi nilainya. Iya. Gitu kan. Bukannya BTS bisa tinggal saya tulis di Google saya, di klik akan keluar BTS itu Iya, apa. benar. Tanpa saya harus ngikutin kan gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi artinya yang disebut sebagai kekurangannya, kebanyakan orang takut. Jadi takut tidak gaul tadi. Tapi mungkin Intan Dewi bisa membuktikan saya baik-baik aja tuh, nggak Iya. apa-apa tuh, Mhm. ya kan? Mhm. Nah, saya punya teman Mbak Sesa yang kalau pulang ke rumah, anaknya masih balita, dia kalau pulang ke rumah dia matikan handphonenya dan dia bilang sama kita semua, pokoknya gue nggak bisa dihubungi mulai jam 5 sampai jam 5 pagi. Mulai jam 5 Mhm. sore sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi setelah gue sembahyang subuh bisa lagi. Sepanjang itu gue main sama anak-anak gue. Jadi anak-anak gue nggak Oke. pernah ngelihat gue main HP di rumah. Gitu. Oke. Dia bilang gitu, apa tujuannya gitu kan? Ya tujuannya supaya anak-anak gue juga nggak kebiasaan gitu kan, dan nanti gue larang, gue sendiri sibuk, nanti kan nggak bunyi, dia bilang gitu kan. Kalau Iya. gini kan mereka nggak kebiasaan. Jadi pada saat gurunya nyuruh nyari ya kita cari bareng-bareng gitu, dia punya PR. Setelah itu selesai tutup. Jadi mereka hanya ngerasa itu sebagai alat yang bantu untuk belajar. Dan baik-baik saja tuh Mbak, gitu kan ya. Artinya informasi sekarang itu di tangan kan ya. Jadi kita nggak perlu sampai nempel, ngikutin Iya. terus gitu, nggak perlu. Kapan informasi itu dibutuhkan, katakan teman kita ngobrol, kita tinggal masukin aja di Google, kita bisa cari langsung, nyari apa aja bisa. Iya. Saya nyari tempe goreng di Surabaya, ada kok Mbak gitu. Nah, jadi jadi Iya. jadi artinya so what gitu. Dengan kemampuan teknologi bisa membantu kita mempunyai segala informasi, maka keharusan buat selalu ngikutin itu tidak bernilai sebetulnya. Tapi kembali lagi, ini kan gaya hidup ya Mbak ya. Mhm. Semua orang begitu, semua orang ngikut. Ngikut latah jadinya. Iya, makanya sampai yang kemudian Lata ikut investasi yang bodong itu kan. Bisa gitu kan, karena flexing, ngelihat, waduh jadi cepat kaya. Mana ada orang kaya dalam 1-2 jam gitu, nggak Benar. mungkin ya. Semua tuh kan butuh usaha. Tapi saking ngikutin, saking ketelennya semua informasi, nggak bisa lagi kita Iya. punya apa namanya, penjaga Filternya lah. mental. Ke bawah aja dengan mudah gitu kan. Banyak orang, saya temannya Anu, saya jualan HP bekas gitu kan ya. Kalau mau ayo beli gitu, setor dulu uangnya. Nggak kepikir, mana HP-nya gitu kan. Langsung setor uangnya, hilang dah uangnya Iya, kan gitu. benar. Nah iya, jadi Oke. artinya yang bisa ngerem kan cuma kita sendiri. Jadi yang seperti Intan Dewi saya sangat salut ya. Luar biasa, Keren. berarti dia berani lawan arus kan gitu. Keren dan Gitu masih Mas. baik-baik saja ini. Ya masih Dan tetap masih dapat baik-baik informasi saja. juga. Iya. Iya, Baik. gitu.